Jadi guys, kita mau cobain hacks viral dari warga Threads. Jadi itu Cikoro X Red Dog. Mataku ditutup sama kakek-kakek. Tiba-tiba pas aku buka mata udah jatuh. Mama bilang merasa aneh dong, karena aneh siapa kakek itu. Assalamualaikum. Hai guys. Nih, halo Dejahau. Annyeonghaseyo. Kembali lagi bersama kita di pengacara, gue Desti. Gue Vivi. Ibu merah putih banget hari ini. Iya, merah putih banget. Semangat. Oke. Jaya. Jadi guys, kita mau cobain hacks viral dari warga Threads. Jadi itu Cikoro X Red Dog. Udah banyak banget orang yang bikin dan nyobain. Terus beberapa orang juga nge-tag kita buat cobain. Jadi iya, kita betul. juga kepo mau cobain seperti apa sih rasanya. Intinya si Cikoro dicelup sama si saus Red Dog itu kan. Betul sekali. Wah. Dan red dognya yang roast tteokbokki. Ya, roast tteokbokki. Ini Bu, wow, kebetulan tidak ada yang kecil, jadi kita beli yang gede berdua. Iya. Ini tteokbokki guys isinya. Oh, gue Aduh, takut guntingnya. muncul nih. Allah, udah gue bilang. Tisu. Nyami banget deh ini pas. Berapa harga? Kita itu pakai Cikoro large ya guys. Harganya 49.000 beli di online. Oh ya, kita nggak cuma makan ini, kita bakal bacain cerita netizen lagi. Betul, udah lama ya. Yoi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Ini dia. Rasa keju ya. Terus apanya dia? Iya kan roast itu agak kayak susu keju gitu ya, Nah ya? Kayak ada carbonara dikit gitu. Nah iya betul. Enak. Oh ya, Cocok banget. celupin ya. Guys, celupin. Aduh maaf Dut. Celupin beneran. Iya, enak kan? Ini beli deh. Iya, sekarang kita udah pisah. Jadi biar gampang makannya dan lebih deep gitu loh. Nah, Ini udah direkam. udah. Nah, ini baru lebih nyelup nih. Nggak kerasa ya. Gurih banget lagi. Gurih banget. Dan variannya kalau misalkan kita enggak yang ini, oke juga kali ya. Iya, karena sebenarnya ini kan kayak jadi ayam tepung gitu nggak sih? Iya benar. Coba dicocol sambal. Rebus jangan yang pedes-pedes terus kak. Iya nggak, bener Kak. Soalnya menurut aku ini sebenarnya rasanya tuh light banget nempel di Cikoronya, karena setuju. rasa Cikoro tuh menurut aku strong. Setuju. Coba Cikoro ini ngenyangin banget guys. Banget. Ini pakai bagian apa sih? Dada apa paha ya? Dadanya kayaknya. Kayaknya dada sih. Tapi sekarang ini kalau weekend besar nantinya. Paham. Gokil banget. Kan menurut gue snack yang jauh lebih sehat daripada snack lainnya. Apa tuh? Cikoro. Protein loh. Ya benar sih. Cukup pedes loh. Karena si Cikoronya pakai bubuk cabe. Aku lebih penasaran pengen makan si roast tteokbokkinya sih. Karena guys. gue juga lagi. Oh, itu dong lah, sendoknya. Ada lagi nggak sendoknya? Habis bu, maaf bang. Enggak ada lagi. Gue hibur aja. Coba ya guys ya. Enak lagi. Enak ini doang dah. Iya. Aku lebih suka makan ininya doang. Kalau dicampur Cikoro tuh rasa roast tteokbokkinya tuh jadi asin banget bener. Jadi asin banget. Kalau kayak gini jadi kayak enak gitu loh guys. Jadi Iya. rasanya balance. Nah, setahu aku dia itu ada yang kayak misalkan roast tteokbokki terus pakai ekstra mala atau spicy atau apa gitu. Tapi di ojol tuh nggak ada pilihannya. Paham. Cuman yang originalnya emang enak banget sih kak. Enak banget roast tteokbokkinya. Original apa? Originalnya dia. Iya. Yang rasa Kan waktu itu kita pernah tuh yang itu enak banget. Enak banget. Atau mungkin si Cikoronya nggak usah banyak-banyak saus kali ya. Tadi kan aku yang garlic, terus ada toppingannya sweet barbecue sama spicy. Oh iya. Kayaknya mungkin si Cikoronya kita harus beli ori kali ya. Jadi satu-satu aja gitu ya. Nggak pakai toppingan. Kalau mau isian saus garlic atau apanya, udah itu aja gitu. Mungkin nggak sih? Soalnya rasa si roastnya itu ketutup sama rasa si toppingan kita tadi di si Cikoro gitu. Kalau Orian pasti rasa roastnya jadi kerasa deh.
Bener, setuju. Jadi jatuhnya si Cikoro tadi masuk ke saus kuah rose itu jadi cuma nambah lembek creamy doang. Betul. Ya nggak sih? Kayaknya kita salah guys, sorry ya. Mana cerita netizennya? Ini cerita tentang pengalaman mendaki ya guys ya. Ini udah disamarkan belum ya? Kayaknya belum. Aduh, ini mau disamarkan oh nama ini udah nama samaran kok. Oh udah. Oh, Oke. sama Nana. Halo Kak Desti, Kak Vivi dan Kak Ana. Halo. Halo. Salam kenal, aku Meisha dan tentunya nama ini Cewek udah nih. samaran ya Kak. Mantap juga. Semua nama orang yang bakalan aku ceritain udah aku samarin. Thank you. Tahu aja ya kita ntar bunga melati tuker-tuker ya. Mawar Tahu bunga aja melati. kita pikun. Aku mau cerita pengalaman aku mendaki di salah satu gunung di Jawa Barat. Aku berangkat menuju base camp tersebut menggunakan motor. Tentu saja aku tidak sendiri, aku bersama teman-temanku berenam, yaitu ada aku, Anggi, Putri, Ahmad, Bilal, Jalal. Sampai base camp aku istirahat karena besok pagi kita mau mulai pendakian dan kita nanti bakalan ngecamp di atas. Pas pagi kita langsung siap-siapin perlengkapan kita dan mulai start pendakian jam 8 pagi. Kita jalan sangat amat santai karena Putri dan Bilal itu bisa dibilang pendaki pemula. Semua biasa aja. Sampai dimana kita tiba di pos 4, kita berhenti untuk makan siang karena posisinya sudah siang, sekitar jam setengah 10. Sehabis makan, Bilal ini buang air kecil Kak, karena di pos tersebut tidak ada kamar mandi, jadi Bilal buang air kecilnya di semak-semak gitu. Biasanya emang gitu sih Kak kalau di gunung. Terus setelah buang air kecil, Bilal teriak. Kita bingung dong Kak, kita juga udah nanya ke Bilal, kamu kenapa Lal? Dia cuma jawab nggak apa-apa. Karena dia bilang seperti itu, akhirnya kita lanjutin perjalanan. Karena jujur untuk camp areanya masih jauh banget. Tapi karena Putri nggak kuat untuk jalan lagi, jadi kita memutuskan untuk mendirikan tenda di pos 9. Sedangkan camp areanya di pos 12. Masih jauh juga banget ya. Semua baik-baik aja sampai kita persiapan untuk turun ke bawah. Kita kena hujan deras banget Kak dan kabut juga. Jujur di situ hawanya serem banget. Kita tiba di jembatan gitu Kak. Dikasih tahu gunung apa ya? Enggak. Kita kena hujan deras banget Kak dan kabut juga. Jujur di situ hawanya serem banget. Kita tiba di jembatan gitu. Kita di situ semua bercampur aduk. Si Putri melihat Mbak Kun di sana. Kita semakin baca-baca doa dan anehnya si Bilal ini diem aja. Yang biasanya dia tuh bercanda terus ke orangnya. Aku selalu ajak ngobrol tapi dia diem aja sampai dimana kita udah mau sampai bawah dan kaki aku kesleo karena licin hujan. Abis itu aku nangis Kak. Terus si Putri ngeliat aku udah mau disamperin Mbak Kun karena aku nangis. Putri langsung narik aku untuk jalan lagi dan aku gandeng si Bilal karena dia mulai oleng juga Kak. Tapi sampai base camp untungnya Bilal tidak kenapa-napa. Tapi Kak, plot twistnya di sini. Si Bilal pas sampai rumah dia pergi jajan sama temennya naik motor dan dia kecelakaan Kak. Semuanya besut. Besut apa? Besuk kali ya? Besut itu kayak beset gitu loh. Oh, dan Luka dia gitu. kecelakaan Kak. Semuanya besut. Ditanyakan sama mamanya. Kata Mama Bilal gini, kamu kenapa bisa jatuh? Terus Bilal jawab, mataku ditutup sama kakek-kakek. Tiba-tiba pas aku buka mata udah jatuh. Mama Bilal merasa aneh dong, karena aneh siapa kakek itu. Habis itu Bilal diobatin dan pas tidur dia antara sadar nggak sadar Kak. Dia nangis terus ngomong ke mamahnya. Aku diikutin mama kakek-kakek dari gunung. Dia marah karena aku buang air kecil di tempatnya. Terus aku digandeng sama Kamesha. Tapi ternyata itu bukan Kamesha mah, tapi cewek pakai selendang dari Danau Biru. BTW di sana ada Kak danau biru gitu. Tapi kalau yang udah tahu itu disebutnya bukan danau sih Kak. Oke, apa dong? Telaga. Nggak tahu juga. Kayak itu KKN gitu kali ya, kayak gitu Iya. mungkin ya. Mama Bilal di situ bingung kenapa tiba-tiba dia ngomong kayak gitu. Akhirnya si Bilal ini dibawa ke orang pinter gitu Kak. Ini antara percaya dan nggak percaya ya. Orang pinter langsung tahu kalau si Bilal ini buang air kecil di pohon dan tepatnya di gunung. Padahal mamanya Bilal belum cerita apa-apa. Akhirnya Bilal diobatin dan Bilal ditanya sama mamanya, Bilal kamu emang diikutin cewek dari Danau Biru? Terus Bilal jawab, iya mah pakai selendang dia. BTW Kak, si Bilal ini ngelihat aku tapi bukan aku Kak. Tapi akhirnya Bilal alhamdulillah gak kenapa-napa sampai sekarang sehat dan gak kapok naik gunung. Pelajaran yang bisa diambil mungkin kalau di gunung atau tempat-tempat seperti itu bisa izin dulu ya teman-teman untuk buang air kecil. Segitu dulu ya cerita dari aku. Terima kasih Kak Vivi, Kak Desti. Maaf kalau masih berantakan. Gue tuh termasuk orang yang suka banget nonton film-film gunung. Oh, oke. Orang naik gunung, orang ini, orang itu. Banyak banget cerita orang-orang naik gunung termasuk lo tau gak, lo nonton ini deh, apa petaka gunung gede gitu. Enggak. Ada di Netflix. Itu ceritanya, ini spoiler ya buat kalian yang belum nonton dan mau nonton, jangan dengerin ini tapi langsung aja di skip nanti ya. Soalnya ini ada spoilernya pas sedikit. Jadi mereka naik gunung nggak tahu berberapa lah intinya. Ada 2 cewek. Ternyata
satu cewek ini kalau nggak salah mens. Oh, kalau mens tuh nggak boleh ya? Iya. Ada beberapa gunung tuh menurut orang-orang itu nggak boleh kalau mens. Ada beberapa kepercayaan yang di gunung-gunung itu banyak gitu loh, maksudnya kayak ada yang nggak boleh pakai jaket kuning. Oh, paham. Ada yang nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu. Nah, salah satunya mens ini gitu kan. Cewek ini mens, udah diganggu pas di base camp. Udah diganggu, dia di toiletnya diganggu segala macam. Ya udah, berarti nggak usah naik dong kalau udah kayak gitu kan, udah diganggu. Dia Tapi tetap dia ngotot nekat. naik, tetap ngotot naik sampai akhirnya intinya mereka naik sampai mereka pulang lagi. Jadi selama naik itu mereka diganggu lah intinya. Sampai akhirnya pulang lagi, ternyata yang pulang itu Bukan teman-temannya. bukan temennya, karena satu orang doang yang mens itu tadi kan. Ternyata bukan si yang pulang itu bukan temannya itu. Sampai ini orang kok aneh apa segala macam, ternyata Temennya yang mens itu ketinggalan di gunung. iya. Iya, kalau temen yang mens. Iya. Coba lihat nah. Aku liat trailer dia kayak kesurupan gitu ya. Iya. Coba nah. Di trailernya ya. Ini nggak tahu ya kalau misalnya gue ceritanya salah, apakah ke Iya, twist nih terus, cerita A terus. dan cerita B. Oh, ini dia yang mens nih. Iya, coba deh dicobatin. Kalau nggak salah tuh dia masih Ini dia dia men. pulang nggak sih? Oh, ini trailernya ya? Jadi menurut gue memang yang namanya gunung ya. Gunung itu kan tidak ada penghuninya, tempat sakral ya menurut gue, kayak percaya dan nggak percaya gitu. Jadi memang kita tuh harus lebih hati-hati dalam jaga omongan dan lain-lain gitu loh. Apalagi kalau misalnya kalian naik gunungnya sama orang yang mulutnya sompral. Ngerti nggak sih? Ya lu hati-hati gitu loh. Tapi somehow ya, gue nggak ngerti kenapa gunung di sini itu memang mistis banget ya gitu ya. Iya. Kayak sedangkan gunung-gunung di luar negeri itu ya udah aja gitu loh, gunung aja Kenapa gitu. ya? Lu juga bingung Orang loh. ngecamp yang ngecamp aja, nggak yang sampai diganggu gimana banget gitu ya. Tapi Apa setannya aku beda? juga nggak ngerti ya. Bisa jadi setannya beda ya. Iya kan, maksud Iya. gue kayak kalau di sana tuh nggak semistis di sini tuh kayak mistis banget jadinya. Iya. Jadi emang ya begitulah guys, kira-kira naik gunung. Termasuk ada satu film lagi yang lo harus nonton. Itu kayak aku udah pernah ngomong deh sama kalian. Itu tuh film bule. Judulnya apa ya? Forbidden Forest atau apa gitu. Jadi ceritanya di Jepang itu ada satu hutan. Hutannya itu khusus hutan untuk orang-orang ya. Jadi hutan yang untuk khusus orang-orang ini beneran atau film sih? ini film. Tapi gue nggak tahu ya kalau berdasarkan cerita nyata ya. Oke. Orang hutan yang ditempatin hutan ini kan untuk orang-orang yang khusus jadi orang yang kesana itu biasanya ngecamp tuh dalam artian gini. Ini gue yakin nggak ya kalau gue gitu kan. Tapi banyak yang emang dalam artian gantung diri di pohon dan lain-lain gitu. Nah, terus ceritanya ini adik kakak nih. Ini maaf ya guys kalau aku salah cerita. Udah lama banget nontonnya. Forbidden Forest. Forbidden Forest bukan namanya? Bukan. Nggak Apa? ada. Coba ya, tunggu guys. The Forest. Ada gak? Adik kakak, terus adiknya ini udah hilang nih. Si kakaknya nyari nih, bule. Nyari nih adiknya terakhir di mana segala macam. Ketemulah kalau ternyata adiknya ini ke hutan itu gitu kan. Kakaknya bener nyari sendiri, terus tanya-tanya sama orang lokal. Orang lokal tuh ngomong gini, biasanya kalau orang yang udah masuk ke hutan itu dan gak keluar lagi memang udah gak ada gitu kan. Ternyata di dalam hutan itu mistis dude. Jadi kalau lu udah ada niat untuk di dalam hutan itu akan makin mendorong lo untuk Akan ngajak ya. Iya, kayak jadi berhalusinasi dan lain-lain gitu kan. Intinya kakaknya masuk ke situ, terus dia harus menguatkan diri kalau niat dia tuh bukan untuk kebayang kan? Jadi niat dia masuk hutan itu untuk bertemu dengan adiknya, nyari adiknya. Cuma karena dia udah masuk hutan itu, jadi kayak diganggu, kayak didoktrin untuk dia itu seru banget filmnya, harus nonton. Akhirnya Nah, kepo kan? Nonton dong. Itu film terakhir 31 Agustus di Netflix. Nah, bentar lagi kan? Ya, Habis terakhir untuk ditonton di Netflix. nonton. Itu bagus banget menurut aku. Sedih juga. Wah, itu plot twist parah sih. Jadi kayak harus banget nonton. Ya begitulah guys. Kayak pelajaran diambil menurut aku ya memang kalau di tempat-tempat kayak gitu tuh ya memang harus lebih berhati-hati ya gitu terus loh. kayak ngomong juga jangan sembarangan. Jangan asal gitu kan segala macam. Soalnya Ya. gue pernah dengar siapa ya, kayak temen gue deh, apa Imep. Dia kalau nggak salah dia naik gunung apa. Jadi tuh dia udah muterin area itu, terus diputerin lagi. Ya itu banyak yang kayak gitu. Iya, kalau nggak salah tuh Imam deh, Imam pernah cerita, tapi gue juga lupa. Jadi kayak udah berkali-kali, kayak kita udah lewat sini deh, kayak gitu. Sumpah guys, kayak horor seru. Film-film horor Indonesia lagi seru-seru banget menurut gue. Iya. Alaspati, keren. Alaspati, jadi tuh ada jalan, gue lupa dari kota mana ke kota mana. Jalanan ini tuh
kayak dilarang untuk dilewati kalau malam. Oh, tahu gue Alas Sorban. Alas Sorban, kok Alas Pati ya? Alas Sorban. Iya. Alas tahu Pati gue. beda lagi tuh filmnya. Makanya kan agak tahu kemix nih, udah terlalu banyak film yang gue tonton. Tahu gue. Udah nonton belum? Udah. Alas Seru Roban kan? nggak? Iya, Alas Alas Roban. Apa? Roban. Oh, Roban. Roban. Salah juga, maaf. Maaf ya guys. Udah. Coba kalian komen di bawah dong film-film kesukaan kalian wajib banget. Yang horor-horor. Iya, jadi kita bisa nonton gitu kan. Kalau ini mendaki gunung lagi ada tuh yang Everest apa gitu. Itu yang sedih ya. Iya kayak, udah lupa banget gue soalnya udah kemix banget kan di otak gue kayak wow orang-orang tuh keren-keren Berarti banget. kalau misalkan kita yang beser mau pipis di gunung gimana? Nyongkel, Nyongkel maksudnya? bawa skop. Oh. Jadi lo menggali, kalau pipi aku nggak tahu ya harus digali atau enggak. Tapi kalau pupita lo harus ngegali tanah gitu kayak kucing. Tapi kata teman-temanku yang udah pernah kesana juga, boleh aja kan dia bilang di semak-semak, tapi memang minta izin. Iya. Misi, aku menumpang buang air kecil ya, permisi. Nah, sambil baca-baca kayak gitu deh. Katanya ada yang bawa apa sih pipet atau apalah itu nggak ngerti gitu. Jadi kayak Begitu guys, seru banget ya. Coba kalian punya pengalaman horor lagi nggak? Kalian komen di bawah deh. So far aku ke tempat horor yang beneran horor itu sama Cave Life doang. Iya lagi. Yang kayak emang masuk ke tempat horor gitu ya. Bener, gue ngerti juga nggak lagi. sih? Kalau kayak misalnya kemana nggak horor nggak pernah sih. Sama, kayaknya. gue juga nggak tapi pernah. kalau kejadian horor gitu atau kayak cuman ilusi atau gimana gitu. Iya kalau kejadian horor kan rata-rata yang ini kan yang maksudnya kayak rep-rep di rumah nggak belalala gitu. Iya. Tapi kalau misalnya kayak bener-bener di jalan gitu enggak sih. Enggak sih. Kita pun road trip aku sama Vivi road trip mampir ke yang pabrik gula lah yang katanya itu horor dan itu udah malam kan sebenarnya kita ngevlog ya alhamdulillah kita nggak di apa ya. Ya, alhamdulillahnya gue nggak bisa ngerasain kayak gitu. Iya, juga alhamdulillahnya kita nggak sensitif ya. Jadi kita masih aman lah insya Allah. Bener. Kalau di hotel-hotel lu pernah nggak kejadian-kejadian? Di hotel itu paling sering geret-geret kursi. Tapi lu pernah dengerin? Sering. Ini apa namanya Agung waktu nikahan lu? Kan dia tidur sendiri, gue tidur sama Oma kan. Iya. Di kamar atas kayak berisik banget, geret-geret kursi, meja. Iya, gue juga nggak ngerti deh, guys. Itu maksud gue. Apakah benar orang geret kursi atau enggak? Tapi nggak mungkin lah. Masa dia beres-beres atau apa malam-malam? Iya sih. Tapi itu menjadi pertanyaan juga loh guys bagi aku. Tapi aku misalnya selalu juga sering banget gue setiap kali gue nginep di hotel udah pasti gue denger di atas tuh ada yang geret-geret kursi, kayak kret, berisik lah. Gue selalu berpikir ya udahlah mungkin orang geret-geret kursi beneran kali gitu. Iya. Gitu jadi kayak ya udah gue tidur aja. Tapi kalau sampai kamar gue yang diganggu gitu enggak. Ada film luar negeri juga judulnya Room berapa ya? Jadi itu kamar hotel horor banget. Sebenarnya nggak boleh disewain. Nggak boleh nempatin lah tuh orang situ karena dia mau masa sih horor gitu. Nempatin wah itu bener-bener diganggu itu. Room berapa ya? Tapi aku lupa. 1408. 14.08. Coba lihat. 14.08. Halis nonton itu bagus juga 1408. Kalian beneran nonton nggak sih? Kalau rekomendasi di gue coba dong komen di bawah. Gak ada lagi. Kayak pada nonton beneran deh. Iya ya. Yang suka nonton ya. Iya, sumpah 1408 harus nonton juga. Gak ada lagi kak. Wih, film-film Ininya nggak, di ini nggak ada ya mungkin. iya. Film-film mendaki gunung tuh seru-seru banget loh. Iya. Ada yang ini yang ada komedinya tapi aku lupa filmnya apa. Ini udah nonton yang ini dari itu muncul. Belum. Gunung. Wih, mau nah. Namun mereka mungkin tak akan pernah kembali. Mau nah. Iya. Serem banget ya. Tapi aku nggak suka kalau yang mendaki gunung terus horornya tuh karena ada penjahat gitu, nggak suka deg-degannya gue. Iya. Misalnya mereka diburu sama penjahat gitu, nggak mau. Iya. Nggak suka Waktu itu gua ada banget. pernah Tapi kalau nonton. yang kayak survival gue suka banget. Gue waktu itu ada pernah nonton film horor tentang gunung juga, tapi gue lupa judulnya apa. Yang akhirnya temennya tuh jadi penghuni gunung itu, tau nggak? Iya tahu yang itu kayaknya yang komedi kan? Lupa gue, kayaknya iya ya. Iya yang ada ini di salah satu dari kita nih ada yang bukan manusia. Iya, kan? kayaknya iya deh, Iya. deh. Itu apa lagi? Itu film lucu banget dan wajib banget dinonton Iya. juga. Jadi dia temennya jadi salah satu penghuni itu sana. Iya, aku lupa judulnya apa tuh guys ya. Itu seru juga sih, itu seru. Ya udahlah guys, kalian komen dong di bawah rekomendasi kalian jadi aku juga bisa nonton. Iya benar. Oke, kalau kalian suka video ini Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. dan jangan lupa subscribe karena itu bentuk support dari kalian kita. Sarangi. See you next video. Bye bye.